Cerita horor tentang pesugihan warung Tegal, warteg, memang sering terdengar di beberapa kalangan masyarakat. Pesugihan ini dikaitkan dengan pemilik warteg yang mencari kekayaan dengan cara-cara mistis. Saya akan mencoba menggambarkan cerita ini secara detail dan dalam bentuk narasi horor. Warung Tegal, sederhana, ini terletak di sebuah gang kecil di kawasan Jakarta yang selalu ramai oleh pengunjung. Pemiliknya, Bu Sari, seorang wanita paruh baya yang dikenal ramah dan murah senyum. Warung tersebut dulunya hanya warung biasa, bahkan sempat sepi pengunjung. Namun, dalam setahun terakhir, warungnya berubah drastis, mendadak terkenal dengan masakan lezat dan harga yang terjangkau. Setiap hari, pembeli antre panjang, bahkan sampai malam hari. Dan kabar tentang enaknya masakan Bu Sari tersebar dari mulut ke mulut. Namun, di balik kesuksesan Bu Sari, ada desas-desus yang beredar di kalangan warga sekitar. Mereka mulai mencurigai sesuatu yang ganjil. Warung itu tidak hanya terkenal dengan makanannya, tetapi juga dengan aura mistis yang tak terlihat oleh mata telanjang. Beberapa tetangga mengatakan bahwa di malam hari, sering terdengar suara langkah kaki di sekitar warung, meskipun warung sudah tutup. Mereka juga mengaku melihat bayangan aneh yang berjalan di dapur belakang. Pak Joko, seorang tetangga yang tinggal di sebelah warteg, suatu malam mendengar suara gemerincing dari dapur warteg saat lewat sekitar pukul 2 dini hari. Penasaran, ia berhenti untuk mengintip dari celah jendela yang sedikit terbuka. Di dalam, ia melihat Bu Sari duduk di depan sebuah sesajen, terdiri dari bunga melati, kemenyan yang mengepul, dan beberapa buah kepala kambing yang sudah terbungkus kain hitam. Di hadapannya, ada bayangan besar, menyerupai sosok hitam tinggi, dengan mata merah menyala. Sosok itu seolah memberikan perintah, sementara Bu Sari mengangguk-angguk, seperti orang yang sedang memohon sesuatu. Pak Joko yang ketakutan segera mundur, dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, ia menceritakan kepada istrinya, namun istrinya meminta agar tidak usah ikut campur urusan orang. Mereka khawatir kalau mereka ikut membicarakan hal itu, malah akan terkena celaka. Sementara itu, seorang pekerja di warteg, Mira, mulai merasa ada yang janggal setelah bekerja selama beberapa bulan. Setiap malam, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat berada di dapur. Bahkan, beberapa kali ia mendapati bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan ia sedang membereskan piring-piring, ia melihat seseorang duduk di salah satu kursi di sudut warung. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong menatapnya. "Bu, warung sudah tutup," kata Mira gemetar, tapi sosok itu diam saja. Saat ia mendekat, mendadak sosok itu menghilang seketika, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Mira lari terbirit-birit ke kamar Bu Sari, tetapi yang ia temukan hanya Bu Sari yang sedang tidur dengan pulas, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Rasa takut mulai menghantui Mira, hingga suatu malam ia memutuskan untuk bertanya kepada salah satu tetua kampung, Pak Ahmad, yang dikenal paham soal dunia gaib. Pak Ahmad hanya menggelengkan kepala mendengar cerita Mira. Bu Sari itu sudah lama melakukan pesugihan. Setiap bulan purnama, ia melakukan ritual di belakang warteg itu. Kau pikir, kenapa warung itu mendadak ramai dalam waktu singkat? Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu tidak murah. Mira terdiam. Ia tidak menyangka bahwa bosnya, yang tampak ramah itu, terlibat dalam sesuatu yang begitu gelap. Malam berikutnya, rasa takut Mira semakin menjadi-jadi. Ia kembali melihat bayangan hitam besar, namun kali ini, sosok itu lebih nyata. Sosok tersebut berdiri di dapur, menatapnya dengan mata merah menyala, mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Bau busuk memenuhi ruangan, membuat Mira hampir muntah. Tanpa pikir panjang, ia lari keluar dari warteg, meninggalkan semua pekerjaannya, dan tak pernah kembali lagi. Desas-desus mengenai pesugihan Bu Sari akhirnya semakin meluas. Beberapa orang yang pernah makan di warteg itu juga mengaku mengalami mimpi buruk setelahnya, seperti dikejar-kejar sosok hitam besar, atau melihat diri mereka makan dengan tangan berdarah. Namun, anehnya, mereka tetap kembali lagi dan lagi, seperti ada sesuatu yang memaksa mereka untuk terus makan di sana.
Tak lama setelah Mira pergi, sebuah tragedi besar terjadi. Suatu malam, Busari ditemukan tewas di dapurnya dengan wajah yang menghitam dan tubuh yang membengkak seperti habis dicekik. Warung yang selalu ramai mendadak sepi, dan akhirnya ditutup. Warga yang mendengar kabar ini menyebutkan bahwa pesugihan Busari sudah jatuh tempo. Sosok gaib yang memberikan kekayaan itu telah mengambil nyawa Busari sebagai imbalan. Beberapa bulan kemudian, warung itu dibiarkan kosong dan ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang berani menempati tempat itu, bahkan hanya untuk sekadar lewat di depannya pada malam hari. Sampai sekarang, warung tersebut masih berdiri, dikelilingi semak-semak liar yang semakin merambat ke bangunan tua itu. Orang-orang yang lewat di sekitar situ mengaku kadang mendengar suara orang memanggil dari dalam, meminta bantuan, namun saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Ada yang bilang, itu adalah suara Busari yang terjebak dalam kutukan pesugihan yang ia buat sendiri, tak bisa pergi dan terperangkap dalam dunia gaib selamanya. Setelah kematian Busari, warung yang dulu selalu ramai itu semakin menyeramkan. Para tetangga mulai menjauh dari tempat itu, takut mendekati bangunan yang kini sudah ditinggalkan. Namun, ada satu orang yang tertarik dengan kisah tersebut, seorang pria bernama Heru. Heru adalah seorang pengusaha muda yang baru saja memulai bisnis warung makan. Warungnya masih kecil, dan ia berjuang keras untuk menarik pelanggan. Mendengar cerita tentang pesugihan Busari, ia tidak merasa takut, malah penasaran. Jika Busari bisa melakukannya, kenapa tidak aku, pikirnya. Meskipun ia tahu risikonya, keinginan Heru untuk sukses mengalahkan rasa takutnya. Ia mulai mencari informasi tentang pesugihan tersebut. Setelah berbulan-bulan mencari dan bertanya kepada beberapa paranormal, akhirnya ia menemukan seorang dukun tua di pinggir kota yang dikenal mengerti soal pesugihan. Dukun itu memperingatkan Heru tentang bahaya dan konsekuensi dari pesugihan. Kau tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga, tapi juga jiwamu. Dan sekali kau terikat, tidak ada jalan kembali, kata dukun itu dengan suara berat. Namun, Heru tidak peduli. Kesuksesan adalah segalanya baginya, dan ia sudah membulatkan tekad. Akhirnya, ia mendapatkan petunjuk dari dukun itu. Pergilah ke warung Busari pada tengah malam saat bulan purnama. Di sana, kau akan menemukan jalan untuk memulai pesugihanmu. Malam itu, dengan hati yang berdebar, Heru berangkat menuju warung tua yang sudah lama tak dihuni. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan cahaya bulan purnama memantulkan bayang-bayang menyeramkan di sekitar bangunan itu. Tiba di depan pintu warung, ia merasakan hawa aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menyambutnya masuk ke dalam. Begitu Heru melangkah masuk, bau busuk segera memenuhi hidungnya. Bau itu seperti campuran darah dan daging busuk yang sudah lama mengering. Warung itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk dari jendela. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu dengan sisa-sisa sesajen yang telah ditinggalkan begitu saja, bunga melati yang sudah layu, bekas kemenyan, dan pecahan piring. Heru berjalan menuju dapur, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi Busari melakukan ritualnya. Di dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai dapur, ada bekas lingkaran besar, terbuat dari sesuatu yang terlihat seperti darah kering. Di tengah lingkaran itu, ada sesosok bayangan hitam, sosok yang pernah dilihat Pak Joko dan Mira. Mata merah menyala itu, kini menatap langsung ke arahnya. Heru terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, dan setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar. Kau yang datang ke sini. Apa yang kau inginkan? Suara itu terdengar bergemuruh di kepalanya, seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Dengan gemetar, Heru menjawab. Aku ingin sukses. Aku ingin warungku ramai seperti dulu warung Busari. Sosok itu tertawa, tawa yang dingin dan menakutkan. Kau tahu apa yang kau minta, sukses datang dengan harga. Dan harga itu tidak murah. Heru menelan ludahnya. Aku siap membayar harganya, jawabnya, meski suara hatinya berteriak, agar ia pergi dari tempat itu. Baiklah,
kata sosok itu sambil tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang tajam. Setiap bulan, kau harus memberiku 1 jiwa. Jiwa itu bisa datang dari mana saja, pengunjung warungmu, pekerjamu, atau bahkan orang yang kau cintai. Jika kau gagal, maka jiwamu yang akan menjadi gantinya. Heru merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tidak mengira bahwa harga yang harus dibayarnya sebesar itu. Namun, pikirannya sudah terlalu dalam, terlalu gelap untuk mundur. Tanpa memikirkan lebih lanjut, ia menyetujui syarat tersebut. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke arah Heru, dan tiba-tiba ruangan itu gelap gulita. Heru pingsan. Ketika Heru tersadar, ia sudah berada di depan warung Busari, tepat di tempat ia memulai ritual. Warung itu tampak seperti biasa, tak ada tanda-tanda kejadian mistis yang baru saja dialaminya. Tapi, ia tahu, sesuatu telah berubah. Beberapa minggu kemudian, warung Heru mulai ramai. Pelanggan datang silih berganti, dan warungnya berkembang pesat. Setiap malam, Heru bisa melihat kursi-kursi di warungnya selalu penuh, dan uang mengalir deras. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bayangan gelap yang selalu mengikuti. Setiap bulan, saat bulan purnama, Heru harus mempersembahkan jiwa. Awalnya, ia memilih pengunjung acak yang datang ke warungnya, pengunjung yang tidak dikenal siapapun. Namun, lama-kelamaan, korban semakin sulit ditemukan. Heru mulai gelisah, terutama saat bulan purnama semakin dekat. Pada bulan ke-6, ia kehabisan akal dan memilih salah satu pekerjanya sebagai korban. Setelah itu, satu demi satu pekerja mulai menghilang tanpa jejak. Desas-desus mulai muncul di kalangan masyarakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan warung Heru. Puncaknya terjadi di bulan ke-12, ketika Heru sudah tidak bisa menemukan korban lagi. Semua orang di sekitar warung mulai takut dan menjauhi tempat itu. Pada malam bulan purnama, saat Heru tidak bisa mempersembahkan jiwa, seperti yang telah dijanjikan, sosok hitam itu muncul di depan rumahnya. Mata merahnya menatap tajam ke arah Heru. Kau gagal menepati janjimu, suara itu bergetar di udara. Heru gemetar ketakutan. Ia mencoba melarikan diri, namun setiap langkahnya terasa berat, seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok hitam itu mendekat, menyentuh bahunya, dan pada saat itu, Heru merasakan nyawanya terhisap perlahan. Esok harinya, tubuh Heru ditemukan di warungnya, membengkak dan hitam, persis seperti kematian Busari. Warung itu ditutup, dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Hingga sekarang, warung tersebut tetap kosong, menyimpan cerita gelap di balik kesuksesan singkat yang diraih dengan harga yang mengerikan. Warga sekitar percaya bahwa arwah Heru dan Busari masih terperangkap di sana, terjebak dalam lingkaran kutukan pesugihan yang tak pernah berakhir. Seiring waktu, warung Heru dan Busari semakin dipenuhi kisah-kisah mistis yang menyebar dari mulut ke mulut. Para tetangga semakin jarang membicarakannya secara langsung, tapi mereka semua tahu bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan akal sehat. Warung tersebut kini dibiarkan terbengkalai, ditutupi oleh semak belukar dan tanaman liar yang merambat di sekeliling bangunannya. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Namun, cerita tentang warung berhantu ini menarik perhatian sekelompok anak muda yang penasaran. Kelompok tersebut terdiri dari 5 orang, Dani, Rina, Tono, Indra, dan Siska. Mereka sering mendengar cerita-cerita seram dari warga sekitar tentang warung yang angker itu. Karena rasa penasaran yang tidak terbendung, suatu malam mereka memutuskan untuk menguji keberanian mereka dengan memasuki warung tersebut. Seru kali kalau kita uji nyali di sana, kata Dani, yang selalu menjadi pemimpin dalam kelompok. Mereka bilang tempat itu berhantu, tapi aku yakin itu cuma cerita buat nakut-nakutin orang. Rina, meskipun takut, terpengaruh oleh semangat Dani. Tapi, banyak yang bilang pernah lihat hal-hal aneh di sana. Kalau benar ada hantu? Tono, yang paling skeptis di antara mereka, menyeringai. Hantu? Aku nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Ayo kita buktikan kalau semua itu cuma omong kosong. Akhirnya, setelah berdebat, mereka sepakat untuk pergi ke warung tersebut pada malam hari.
Tepat saat bulan purnama menggantung di langit, mereka berkumpul di depan warung tua itu. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang bertiup seolah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu yang mencekam. "Sudah siap?" tanya Dani sambil menyalakan senter. Mereka semua mengangguk, meski terlihat jelas raut wajah cemas dari Rina dan Siska. Perlahan-lahan, mereka membuka pintu kayu yang sudah lapuk. Pintu itu mengeluarkan suara berderit nyaring, seolah-olah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Begitu mereka masuk, suasana di dalam ruangan berubah drastis. Udara yang tadinya dingin di luar tiba-tiba berubah menjadi pengap dan menyesakkan. Warung tersebut gelap, dengan sisa-sisa furnitur yang berdebu, seperti meja dan kursi yang sudah lama tidak dipakai. Lantai kayunya berbunyi di setiap langkah mereka. "Apa ini tempatnya?" tanya Indra. Suaranya bergetar meski berusaha terdengar tenang. Tono berjalan lebih dulu, menelusuri dapur di belakang warung. "Ini dia tempatnya," katanya. "Di sini Busari dan Heru melakukan ritual pesugihan mereka." Saat mereka semua sampai di dapur, tiba-tiba Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hawa di sekitar terasa sangat berat, dan ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ia menoleh ke arah Siska yang tampak pucat. "Kalian dengar itu?" bisik Siska. Semua terdiam, mendengarkan. Awalnya, mereka hanya mendengar suara langkah kaki mereka sendiri, tapi kemudian suara lain muncul, suara gemerisik yang pelan, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu di lantai. Rasa dingin menjalari punggung mereka. "Kalian dengarkan?" ulang Siska, suaranya semakin panik. Tiba-tiba, Dani yang berada di depan berhenti, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar yang lain diam. Ia menyorotkan senter ke lantai dapur dan melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di tengah lantai, terlihat bekas lingkaran besar, terbuat dari garis-garis samar yang sepertinya sudah mulai menghilang, sisa-sisa dari ritual yang dilakukan oleh Busari dan Heru. "Ini bekas ritual pesugihan mereka," gumam Dani. Namun, sebelum mereka sempat mencerna apa yang dilihat, terdengar suara langkah berat dari belakang mereka. Tono yang berada paling belakang langsung memutar tubuhnya dengan senter di tangan. Di sana, di ujung lorong, bayangan hitam yang besar berdiri diam, menatap mereka dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan sorot mata yang dingin dan mengancam. Siska menjerit, dan tanpa pikir panjang, mereka semua lari menuju pintu depan. Tapi pintu itu, yang sebelumnya terbuka, kini tertutup rapat. Dani mencoba menariknya dengan keras, namun pintu itu seolah terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. "Kita terjebak," seru Dani panik. Sementara itu, suara langkah berat semakin mendekat. Bayangan hitam itu bergerak perlahan, setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Dalam kepanikan mereka, Tono mulai menghantam pintu dengan seluruh tenaganya, berharap bisa membukanya. "Cepat, ayo keluar dari sini!" teriak Rina. Saat mereka hampir menyerah, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan mereka semua berlari keluar, dengan napas terengah-engah. Mereka tidak berhenti sampai benar-benar jauh dari warung itu, tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di jalan besar, mereka berhenti untuk mengatur napas. "Apapun itu, kita tidak akan kembali ke sana," kata Indra, wajahnya masih pucat pasi. Setelah kejadian itu, mereka semua berjanji untuk tidak pernah menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Namun, meskipun sudah jauh dari tempat tersebut, mereka semua merasa bahwa sesuatu telah mengikuti mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina mulai merasa ada yang aneh di rumahnya. Ia sering mendengar suara langkah di lorong rumahnya pada malam hari. Suara itu mirip dengan yang ia dengar di warung, dan semakin lama semakin sering. Siska mulai bermimpi buruk, selalu tentang sosok hitam yang berdiri di pojok kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Dani dan Tono pun merasakan hal serupa, mereka semua merasa diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Mereka mencoba mencari bantuan dengan mendatangi seorang dukun, namun dukun itu hanya menggelengkan kepala setelah mendengar cerita mereka. Kalian telah mengusik sesuatu yang tidak seharusnya. Arwah-arwah yang terikat di sana tidak akan melepaskan kalian dengan mudah. Kini, meskipun mereka tidak pernah kembali ke warung itu, kehidupan mereka tidak pernah sama lagi. Setiap malam, bayangan hitam itu terus menghantui mereka, mendekat sedikit demi sedikit, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi haknya, jiwa mereka. Akhirnya, mereka pun menyadari bahwa kutukan pesugihan itu lebih dari sekadar cerita. Itu adalah kenyataan yang menghancurkan, mengikat mereka dalam lingkaran kegelapan yang sama dengan Busari dan Heru, selamanya terjebak dalam kutukan tanpa akhir. Setelah mereka menyadari bahwa sosok hitam itu terus menghantui mereka, rasa takut perlahan berubah menjadi keputusasaan. Mereka tahu, seberapa jauh pun mereka berlari, kutukan itu akan terus mengikuti. Ketakutan tak kasat mata ini semakin mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Siska mulai kehilangan tidur, selalu terbangun di tengah malam karena mimpi buruk yang semakin nyata. Dani, yang sebelumnya selalu berani, mulai menjadi paranoid. Bahkan suara sekecil apapun membuatnya melompat ketakutan. Suatu malam, Rina yang paling dulu merasakan sesuatu yang mengerikan. Ia sedang duduk sendirian di kamarnya ketika tiba-tiba lampu mati. Ruangan yang tadinya hangat dan nyaman berubah menjadi dingin dan gelap. Di tengah kegelapan, Rina merasakan kehadiran sosok itu. Matanya menatap kosong ke sekeliling ruangan, tapi ia tahu sesuatu sedang berdiri di pojok kamarnya. Perlahan, suara langkah kaki mulai terdengar, berat dan pelan, menuju ke arahnya. Rina menahan napas, tubuhnya gemetar tak bisa bergerak. Cahaya bulan yang menerobos dari sela-sela tirai, menunjukkan bayangan gelap yang semakin mendekat. Saat bayangan itu sudah sangat dekat, mata merahnya bersinar di kegelapan, menatap Rina dengan tajam. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke Rina, bau busuk menusuk hidungnya. Suara berat itu terdengar lagi di telinga Rina, seolah berbicara langsung ke dalam kepalanya. Waktumu hampir habis. Rina berteriak dan pingsan. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya tergeletak di lantai dengan pintu kamarnya terbuka lebar. Nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Rina tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk berkumpul lagi dengan teman-temannya. Mereka bertemu di rumah Dani, meskipun masing-masing sudah terlihat sangat lelah dan cemas. Mata Siska merah karena kurang tidur, Indra tampak kurus dan pucat, sementara Tono tidak berhenti menggerakkan kakinya, menunjukkan kegelisahannya. Kita tidak bisa hidup seperti ini terus, kata Rina dengan suara parau. Aku tidak tahan lagi. Sosok itu muncul di kamarku tadi malam. Dia bilang, waktuku hampir habis. Semua orang terdiam. Mereka semua tahu bahwa mereka berada di ujung jurang kehancuran, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dani mengangguk pelan. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Mereka mencoba mengingat kejadian di warung malam itu. Mungkin ada sesuatu yang terlewat, sesuatu yang bisa membantu mereka memutuskan kutukan ini. Tono, yang biasanya tidak percaya pada hal-hal mistis, kini terlihat pasrah. Dulu aku pikir ini cuma omong kosong, tapi sekarang, aku yakin kita mengusik sesuatu yang sangat berbahaya. Siska yang paling ketakutan akhirnya berbicara. Mungkin kita bisa bertanya pada dukun lagi. Mungkin ada cara untuk mematahkan kutukan ini. Dengan harapan yang tersisa, mereka memutuskan untuk menemui dukun yang sebelumnya mereka datangi. Mereka berangkat malam itu juga, dengan perasaan was-was. Begitu mereka tiba di rumah dukun tua itu, suasana malam semakin mencekam. Rumah dukun itu terletak di pinggir hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar di sekitarnya terlihat seperti bayangan gelap yang menutupi cahaya bulan. Dukun itu menyambut mereka dengan sorot mata yang tajam, seolah-olah sudah tahu kedatangan mereka. Kalian datang lagi, katanya pelan. Tapi kali ini, aku tidak yakin apakah masih ada yang bisa dilakukan.
Mereka menceritakan semua yang terjadi sejak malam mereka memasuki warung itu. Sang dukun mendengarkan dengan seksama, wajahnya tampak semakin serius. Setelah mendengar semuanya, dukun itu menggelengkan kepala perlahan. Arwah-arwah yang terikat dengan pesugihan itu sangat kuat. Kalian sudah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak diusik. Busari dan Heru tidak hanya mengorbankan diri mereka, tapi mereka juga mengikat tempat itu dengan kegelapan yang tak terbayangkan. Siapapun yang mengusik warung itu, pada akhirnya akan terjebak dalam kutukan mereka. Dani, yang masih berharap, bertanya, "Apa benar-benar tidak ada cara untuk menghentikan ini? Kami tidak bisa hidup seperti ini. Kami tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Tolong bantu kami." Dukun itu menatap Dani lama, lalu menghela napas panjang. "Ada satu cara," katanya akhirnya. "Tapi cara ini berbahaya, dan tidak ada jaminan berhasil." Rina menggenggam tangan Siska yang mulai gemetar. "Apapun itu, kami akan melakukannya. Kami tidak punya pilihan lain." Dukun itu mengambil sebuah mangkuk dari dalam lemari tuanya, diisi dengan berbagai rempah dan bahan-bahan aneh. Ia menjelaskan bahwa mereka harus kembali ke warung, tepat pada malam bulan purnama berikutnya, dan melakukan ritual pemutusan kutukan di tempat di mana kutukan itu bermula. "Kalian harus membawa sesuatu sebagai penukar," kata dukun itu sambil menatap mereka satu persatu. "Sesuatu yang sangat berharga bagi kalian, jiwa yang masih murni. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari kutukan itu selamanya." Mereka semua terdiam. Mengorbankan. Mereka semua terdiam. Mengorbankan sesuatu yang berharga. Jiwa yang murni. Mereka tahu apa artinya. Itu berarti seseorang harus mati untuk menyelamatkan yang lain. Jika kalian tidak siap untuk mengorbankan seseorang, maka kutukan itu akan mengambil kalian satu persatu. Lanjut dukun itu. Kalian tidak bisa lari dari ini. Kalian sudah terlalu jauh. Malam bulan purnama berikutnya tiba, dan mereka semua kembali ke warung dengan rasa takut dan keraguan yang mencekam. Di tengah ruangan, mereka membentuk lingkaran, persis seperti yang dukun itu ajarkan. Namun, begitu mereka mulai melakukan ritual, sesuatu yang aneh terjadi. Lingkaran yang mereka buat dengan darah ayam mulai bergerak, bergelombang seolah hidup. Tiba-tiba, dari kegelapan dapur, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. "Saatnya telah tiba," kata suara gemuruh itu. Mereka semua gemetar. Tapi tidak ada jalan kembali. Dani, yang mengambil peran sebagai pemimpin, berdiri di depan sosok itu. "Kami ingin memutuskan kutukan ini, kami siap menukar apa yang dibutuhkan." Sosok hitam itu tertawa keras, suaranya memenuhi seluruh ruangan. "Apa yang kau tawarkan?" Dani menoleh ke teman-temannya. Mereka semua tahu bahwa seseorang harus mengorbankan diri. Mereka semua sadar bahwa kutukan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Pada saat itulah, Siska, yang paling lemah di antara mereka, maju dengan langkah gemetar. Aku bersedia. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Kalau ini bisa menyelamatkan kalian, biar aku yang menjadi penukarnya." Semua terdiam, terkejut dengan keputusan Siska. Namun, sebelum mereka sempat menghentikannya, sosok hitam itu bergerak cepat, menyentuh Siska dengan tangannya yang dingin. Dalam sekejap, Siska jatuh ke lantai, tubuhnya tak bergerak. Namun, sosok hitam itu tidak pergi. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. "Satu jiwa belum cukup. Kalian telah mengusik terlalu dalam." Mereka semua menyadari satu hal mengerikan. Tidak ada jumlah pengorbanan yang cukup untuk memuaskan kegelapan itu. Dan malam itu, satu persatu, mereka semua terhisap ke dalam kegelapan yang tak berujung, menjadi bagian dari kutukan warung yang terlarang, selamanya. Dan warung itu tetap berdiri, menunggu jiwa-jiwa baru yang akan datang dan terjebak di dalamnya. Seiring berlalunya waktu, warung tegal itu tetap berdiri di tepi jalan yang kini semakin sepi.
Tidak ada lagi yang berani mendekatinya, apalagi berbicara tentang tempat itu. Mereka yang mendengar kisah Dani, Rina, Tono, Indra, dan Siska hanya bisa menggelengkan kepala dan memilih untuk melupakan cerita menyeramkan itu. Namun, seperti yang sering terjadi dengan tempat-tempat angker, warung itu menjadi lebih dari sekadar legenda, ia menjadi sebuah peringatan yang nyata. Orang-orang di sekitar sering melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam warung tersebut pada malam hari. Suara tawa, bisikan, dan langkah kaki yang berat seolah menghantui dari dalam dinding bangunan tua yang sudah mulai lapuk. Kadang-kadang, orang-orang yang lewat di dekat warung tersebut mengaku melihat bayangan hitam di jendela, berdiri diam dan mengawasi mereka. Sosok hitam itu selalu menatap dengan mata merah menyala. Sama seperti yang dilihat oleh 5 pemuda yang telah hilang. Setiap tahun, di malam bulan purnama, kisah itu terulang kembali. Orang-orang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, jika kamu cukup berani untuk berdiri di luar warung itu, kamu bisa mendengar suara jeritan minta tolong, jeritan yang terdengar seperti suara Dani, Rina, Tono, Indra, dan Siska. Mereka meminta diselamatkan, terperangkap di antara dua dunia, tidak bisa bergerak maju atau mundur. Jiwa-jiwa mereka terikat pada kutukan yang tak pernah bisa dihapus. Suatu hari, seorang pria tua yang pernah menjadi tetangga Busari datang untuk melihat warung itu lagi, setelah bertahun-tahun menghindarinya. Ia menatap warung dengan mata yang dipenuhi kesedihan dan rasa bersalah. Pria itu tahu betul apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ia tahu tentang pesugihan yang dilakukan oleh Busari dan Heru, dan ia tahu bahwa akibatnya adalah kutukan yang mengikat warung itu selamanya. Aku sudah tahu semua ini akan terjadi, gumamnya. Suaranya berat dan penuh penyesalan. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Pria tua itu mendekati pintu warung yang tertutup rapat. Tangan tuanya gemetar saat ia menyentuh gagang pintu yang dingin. "Kalian yang di dalam sana, maafkan aku," katanya dengan suara serak. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, sebuah suara pelan namun jelas terdengar dari dalam warung. "Kami menunggu." Pria tua itu mundur, ketakutan. Ia berbalik dan berjalan menjauh, tahu bahwa apapun yang ada di dalam warung itu kini tak lagi bisa diselamatkan. Jiwa-jiwa yang terperangkap di sana akan terus menunggu, memanggil, mencari korban baru yang akan tertarik oleh rasa penasaran atau keputusasaan. Warung itu tetap berdiri, semakin dilupakan oleh orang-orang sekitar. Tapi mereka yang tahu kisahnya, mereka yang pernah mendengar tentang kutukan pesugihan itu, mengerti bahwa tempat itu bukan sekadar bangunan tua yang ditinggalkan. Itu adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang telah mengusik kegelapan dan kini terjebak dalam keabadian. Dan setiap kali bulan purnama tiba, kegelapan di warung itu semakin pekat. Warung itu menunggu. Menunggu mereka yang cukup bodoh untuk kembali dan mengulangi kesalahan yang sama. Karena sekali terikat oleh kutukan pesugihan, tidak ada jalan keluar. Hanya kegelapan yang abadi. Warung itu tetap berdiri. Dan arwah-arwah di dalamnya masih menunggu. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya. Tentunya, dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.